Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan yang ke 16. Setelah kemarin kita pertemuan yang ke 15, kemudian sekarang kita sudah sekitar kalau umpamanya kita bandingkan dengan perempat, berarti kalau tidak salah 3/4 pertemuan sudah kita lewati. Kemarin juga sudah kita lewati ulangan, tapi ya saya mohon maaf karena ternyata saya masih banyak tugas juga, sehingga untuk nilai ulangannya belum saya input. Nanti saya akan masukkan, kemudian nanti akan saya tampilkan di grup. Karena beberapa juga ada yang ingin mengikuti ujian atau ulangan umum susulan gitu, karena dia kemarin ketika hari H masih belum bisa bisa hadir ketika itu, sehingga dia minta ujian susulan. Ya, alhamdulillah kemarin juga sudah kita belajar tentang al-af'al, ya, al-asma. Ya, paling minimal di dalam bahasa Arab itu kita mengenal al-asma, al-af'al, sama al-huruf. Nah, jadi dalam bahasa Arab kita hanya ada tiga klasifikasi kata. Ada tiga klasifikasi kata, ada al-asma, asma itu ism itu kalimat kata benda. Lebih mudahnya itu dia itu kata yang ada alif lamnya atau ada tanwinnya. Itu ciri jelasnya atau ciri zohirnya itu dia ada tanwin atau ada alif lamnya. Nah, kalau umpamanya al-af'al atau fi'al, kata kerja. Diulang, Ustaz. Ya, kita dalam bahasa Arab itu hanya ada tiga klasifikasi kalimat atau kata, bukan kalimat, kata. Nah, ada yang disebut dengan kata benda atau al-ism, al-asma. Al-ism, nah, jamaknya itu banyaknya berarti al-asma. Nah, al-ism atau al-asma, kata benda, itu mudah kita akan temukan apa ciri-cirinya. Kalau di beberapa kaidah nahwu kita akan temukan bahwa kata benda itu selalu pakai alif lam. Contohnya al-masjid, itu pasti kata benda karena al-masjid itu bermakna masjid. Nah, umpamanya al-masjidu qaribun. Nah, setiap ada kata yang pakai alif lamnya, oh itu berarti kata benda. Nah, al-masjidu qaribun. Nah, qaribun. Yang kedua, kata benda adalah kata yang setiap kata itu bisa pakai tanwin. Contohnya apa? Muhammadun. Nah, Muhammadun basyarun. Nah, Muhammad di situ kan nama. Kata benda, kenapa? Karena dia nama manusia. Basyarun, umpamanya Muhammadun basyarun walaisa kal basyari, itu ada di apa ya? Di hadis kalau nggak salah. Muhammadun basyarun. Muhammad itu adalah seorang basyar. Basyar itu seorang manusia. Sama seperti kita. Nah, Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Tapi Muhammad juga bukan sembarang manusia. Nabi Muhammad adalah manusia tapi bukan sembarang manusia. Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Nah, Muhammadun basyarun, Muhammadun karena dia ada tanwin, nah ini disebut sebagai ism atau kata benda. Ini biar ini saya tampilkan tulisannya. Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Nah, kal basyari di situ ada kaf sama alif lam. Setiap kata yang ada alif lamnya maka dia juga disebut sebagai kata benda atau al-ism. Sebentar, saya mohon waktunya untuk
Oke. Saya share screen dulu. Muhammadun. Muhammadu. Muhammadu. Basyarun. Basyarun. Wa laisa kal basyari. Nah, Muhammadun. Coba dilihat ke layar, undur ila syasyah. Nah, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Muhammadun di situ ada domah. Nah, ada tanwin. Tanwinnya tanwin domah. Berarti dia adalah kata benda. Kenapa disebut kata benda? Karena dia adalah nama seseorang. Basyarun, dia juga ada tanwin. Berarti setiap tanwin itu, setiap kata yang ada tanwinnya itu namanya ism atau kata benda. Kenapa disebut kata benda? Karena dia adalah keterangan. Basyarun, seorang insan, orang manusia. Walaisa, wa, nah, karena di sini wa dia itu tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, maka wa ini disebut sebagai harf, huruf. Dia menunjukkan kepada kata sambung. Walaisa, laisa juga sama. Laisa dia sebagai harf atau huruf. Kalau wa dia hurufnya huruf sebagai kata sambung. Nah, hurufnya walaisa. Ka juga dia sebagai kata sambung, tapi di situ setelah ka ada al-basyari. Al-basyari ada alif lamnya. Nah, basyarun ketika ada alif lam berarti jadi al-basyari. Nah, ka al-basyari karena ada alif lam maka dia sebagai ism. Nah, ini contoh kalimat ism atau kata benda. Sekarang kata fi'al, al-af'al, fi'lun, kata kerja. Nah, al-af'al berarti yang menunjukkan kepada kata kerja. Nah, al-af'al itu jamak daripada fi'lun. Contohnya apa fi'lun itu? Contohnya Muhammadun. Biar mudah Muhammad terus ya. Muhammadun kharaja minal masjid. Nah. Muhammadun kharaja minal masjid. Muhammad kharaja. Muhammadun ini ism. Tapi kharaja dia telah keluar. Telah keluar dia pastikan nama menunjukkan kepada kata pekerjaan. Maka kharaja ini itu disebut fi'al. Kemarin sudah kita pelajari tuh. Ya, Muhammadun kharaja minal masjid. Muhammadun raja'a minal fasl. Muhammadun dakhola umpamanya ilal fasli. Muhammad dakhola masuk ke fasal, ke kelas. Nah, itu contohnya. Baik. Dan yang terakhir tadi adalah tadi setelah ism fi'al huruf. Huruf itu ya contohnya apa? Min. Nah, min kan dia hanya kata penyambung. Nah, Muhammad kharaja. Muhammad itu keluar dari mana dia? Nah, dia kata sambungnya dari masjid. Nah, masjid itu al masjid karena dia ada alif lam maka dia sebagai ism. Nah, itu hanya keterangan sebagai penambah lah supaya kita lebih tahu lagi bahwa di dalam bahasa Arab itu hanya 3 kata yang kita ketahui. Apa? Ada yang pertama itu al-asma atau al-ism. Al-ism. Jamaknya al-asma. Jamak. Ada al-fi'al. Jamaknya itu al-af'al. Ada al-harf. Jamaknya
al-huruf. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi kalau al-asma itu Muhammadun Basyarun. Muhammad di sini pakai tanwin, Basyarun juga sama. Nah, fi'al apa contohnya? Al-af'al tadi kharaja. Muhammadun kharaja minal masjid. Atau Umar umpamanya yadkhulu, mana yadkhulu? Masuk. Yadkhulu masuk, dakhala yadkhulu. Yadkhulu al-fasla. Al-fasla dia sebagai objek. Muhammad yadkhul fasl. Muhammad yadkhul fasl atau Umar yadkhul fasl. Afwan. Nah, karena Umar dia nama seseorang, yadkhulu dia sedang masuk. Nah, sedang masuk ini kan kata yang menunjukkan kepada pekerjaan, maka disebut al-fi'al. Kalau yadkhulu itu sedang, kalau kharaja dia telah. Al-huruf. Al-huruf contohnya apa? Tadi min, ila umpamanya. Apalagi? Ammar. Ammar. Zahaba ilal masjid. Atau ilal madrasah. Zahaba. Afwan. Ila. Ila di situ dia sebagai kata sambung ke. Karena ke dia disebut al-harf atau jamaknya itu al-huruf. Paham tuh? Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Sebagai muqaddimah, nanti kita akan masuk ke percakapan. Kita akan masuk nahnu nadhul ila al-fasl ad-dars ar-rabi' asyar. Nah. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Enggak ada. Baik. Alan nahnu nadhul ila ad-dars ar-rabi' asyar. Mempraktekkan percakapan yang pelajaran bahas. Tafadhol man yurid ayyakuna, siapa yang mau jadi siapa? Al-fityah, al-fityah. Sekali lagi al-fityah jamak min fata. Kemudian di sini ada fityah, fityah para pemuda. Ini kan percakapan tentang sekelompok pemuda ketemu dengan Hamid. Nah, baru setelah itu terjadi percakapan. Ada yang mau mempraktekkan jadi Hamid dan jadi para pemuda itu? Dicoba, Ustaz. Nur Hakim sebagai Hamid atau sama temannya? Atau pemuda? Fityah boleh. Fityah. Nanti yang fityah berarti al-fityah, ahadul fityah, ahaduhum. Nah, ini. Kemudian satu lagi. Jadi Hamid boleh, Ustaz. Ririn sebagai Hamid, Pak Nur Hakim sebagai Fit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ummi? Ya ammi. Ya ammi. Temanku. Ayo. Ana bakhiru walhamdulillah. Ana bi khair walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Nahnu abna'u ad-Dr. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sidiki. Apa itu Ustaz? Titik-titik. Abukum sadiqi. Sadiqi. Abukum sodiki.
Aina im. Kenapa Ustaz? Ammukum. Aina ammukum Syekh Isa. Ma ma'na ammun? Amukum. Ammun. Ma ma'na Aikum asyikhu Isa. ma ma'na Amukum. Ada yang tahu? Ammun. Amun paman bukan Ustaz? Sahih. Paman. Ammi. Ammun, ammi, ammuka, ammukum. Ammukum. Syekh Isa. Baik. Ya, bisa dilanjutkan. Mungkin dari Bu Hamidah. Aina ammukum. Lanjutkan. Bu Hamidah. Bu Hamidah. Afwan. Bu Riri. Itu. Huwa maridun Ustaz. Enggak. Dari Aina Murid. Syekh Isa. Oh, aina amukum Syekh Isa. Huwa marid. Huwa al-an fil mustashfa. Safahullah. Man hadhihi? Apa ini ya? Apa ini Ustaz ya? Aktif lah. Apa Ustaz? Aktif lah. Altiflah allati ma'akum Ustaz. Sahih. Hiya ukhtuna. Ma ismuha? Ismuha Laila. Aina baitikumul jadid? Aina baitukum. Oh. Aina baitukum jadid? Baituna al-jadid qorib minal mator. Antum fil mudarris? Fil madrasah. Oh. Antum fil madrasatil sanawiyah? Sanawiyah. La nahnu bil jami'ah. Ana fi kulliyatil handasah. Wa Mahmud fi kulliyah at-tib. Wa Ibrahimu fi kulliyati syariah. Wa Yusuf fi kulliyatin tijarah. Mandalika al-fatil al-fata apa ini? Alladhi fi sayaratikum. Sayaratikum. Betul. Sayaratikum. Huwa zamili. Man aina huwa? Min aina. Oh, min aina huwa? Huwa min ingkal apa nih? Ingkiltiro. Huwa min Masmuhu. Ismuhu William. Ismul insan. Apa ini Ustaz? Apa nih? Muslimun huwa. Oh. Muslimun huwa? La huwa nasroniyun. Abuhu ustadhi. Ismuhu ad-doktor Edward. Dr. Edward. Yahdihimallahu ilal Islam. Yahdihumullahu ilal Islam. Amin. Adzahabtum ilal mustasfi? Mustasfa. Li ziyarati amikum al-yaum? Naam. Zahabna.
Barakallahu fikuma. Alhamdulillah, syukran ala hiwarikum. Fala nahnu natafahamu nafham hadhil maqalah wa hadzal hiwar. Assalamualaikum wa alaikumussalam. Ahadul fityah. Ma mana ahadul fityah? Al-fityah. Paham tuh? Salah satu dari pemuda itu. Ayo. Salah satu dari para pemuda itu. Al-fityah, para pemuda. Kaifa haluk ya ammi? Ana bi khair. Ma mana ammi? Ammi. Pamanku. Ayo, ya ammi. Kalau di Arab makanya kan ada, kalau sekarang kan tenar tuh. Kalau biasanya itu apa? Kalau seorang bibi itu biasanya pengen dipanggil ammah. Ini secara saya jelas ya, Ammah itu daripada ammatun, ammah. Nah, ammah umpamanya Zainab, ammah. Ammun itu ammatun itu bibi, ammun itu paman. Maka ada juga amma Utsman, berarti ammu Utsman itu berarti paman Utsman. Ammu Omar berarti paman Umar. Ammun, ammi, nah itu bukan ummi. Beda lagi kalau ummi pakai hamzah itu baru ibu. Tapi kalau ammi, ammun, ammah, makanya bukan amah. Hilang suaranya. Sepertinya terputus ya Ustadz ya? Iya. Hilang ya suaranya. sama. Iya, berarti sama saya. Masih terputus ya Pak? Masih. Malah close dia. Sinyalnya di sana mungkin. Kok Bu Hamidah hostnya? Bu Hamidah memang suruh ngajar itu berarti. Enggak bisa. Nggak bisa, Bu Hamidah canggih itu. Ini Ustadznya keluar nih. Iya. Apa masuk ke data? Terputus Ustadz. Suara saya jelas? Jelas. Jelas. Apa yang tadi terputus? Kurang tahu, ini mungkin sinyal saya nggak stabil. Ini saya coba balik lagi. Tadi ya, tadi Bu Ririn mau nanya apa atau? Enggak Ustadz. Enggak, oh ya. Ya sekali lagi tadi ammah. Nah, tadi ammah, ma'amun. Kalau ammun itu untuk paman, untuk biasanya bibi atau tante. Gitu. Kan bukan amah. Biasanya kan yaitu orang Indonesia kan suka yang viral-viral. Sekarang kan banyak yang memakai panggilan-panggilan Islami. Nah, tapi kita enggak. Kalau sudah tahu ilmunya bisa kita terapkan, bukan hanya ikut-ikutan gitu kan. Kalau sekarang kan kita tahu bukan amah tapi ammah. Umpamanya ammah Zainab, ammah Aisyah, ammah Fatimah. Nah, bukan amah. Kalau paman berarti paman Umar, berarti ammu Umar, ammu Utsman, ammu Ali, ammu Ammar. Nah, gitu ila ghairi itu. Oke. Saya lanjutkan. Hamid, ana bi khair walhamdulillah. Jadi jawaban kaifa haluk enggak mesti alhamdulillah ana bi khair, tapi boleh dibalik.
Kaifa haluk? Ana bi khair walhamdulillah. Nah, man antum? Nahnu abna'u Dr. Musa. Mau mana abna? Nahnu abna'u Dr. Musa. Mau mana? Kami anaknya Dokter Musa. Ayo, sahih Muhammadah jayyid. Nahnu abna. Ibnun ibnani abna. Abna. Nahnu abna'u Musa. Kami ini anak-anaknya Dr. Musa. Nah, Hamid. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, ahlan wa sahlan. Umpamanya ada yang baru datang, umpamanya seumpama baru umpamanya ahlan wa sahlan wa marhaban ya aska. Kalau boleh kita Bu Ririn ahlan wa sahlan wa marhaban. Bu Ririn, kalau ahlan wa sahlan, jawaban Ahlan bik, Ustaz. Ahlan bik. ahlan wa marhaban sama aja. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Jawabannya ahlan bika. Ahlan bik. Nah, baik, abukum sadiqi. Nah, ini Hamid dia ketika ketemu, makanya ahlan wa sahlan wa marhaban itu kayak kata kalau ketemu teman. Dia berkunjung ke rumah kita, kemudian ada teman kita, nah ketika kita mau mempersilahkan masuk tuh ahlan wa sahlan wa marhaban tafadhal udkhul. Nah, tafadhal ta'al, umpamanya ta'al najlis. Nah, ayo kita duduk. Nah, gitu. Mari ta'al nadkhul. Mari kita masuk. Nah, gitu. Kalau ketemu sama saudara, mau ketemu sama teman, ahlan wa sahlan wa marhaban ta'al nadkhul. Ayo kita ta'al nadkhul. Abukum sadiqi. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Nah, abukum sadiqi ini dia mau memberikan keterangan gitu. Bahwa abukum sadiqi mana? Ayahmu Ayo. teman ayahmu temanku. Nama ayahku. Ayo, sahih. Sahibun di mana sahibun? Nah, sadiqun sahibun. Artinya teman. Sadiqun, zamilun, terus sahibun. Itu 3 kata sinonim. Sama-sama artinya teman. Sahib. Nah, biasanya kan ada tuh. Wah, si Anu, si Budi mah itu sahib aneh. Ya, sahib artinya teman. Sadiq. Nah, Sadiq juga sama teman. Zamil juga teman. Nah, aina ammukum? Ammukum Syekh Isa, mau mana aina ammukum? Di mana pamanmu? Di mana pamanmu? Syekh Isa. Pamannya saya tanya. Di mana temanmu? Saya tanya ke Aska nih. Di mana sorry bukan teman tapi di mana paman kamu? Dia sedang di rumah. Nah, Aska, aina amuka ya Aska? Huwa fil bait. Huwa fil bait. Ayo ya Aska, huwa fil bait. Nah, Bu Hamidah, kalau umpamanya apa namanya? Saya nanya di mana paman ibu, umpamanya paman ibu itu dia sedang di kantor. Aina ammuki ya Bu Hamidah? Huwa fil maktab. Huwa fil maktab, jayyid. Huwa marid. Ma mana huwa marid? Dia sakit. Aywa, huwa al-an fil mustashfa. Ya, sekarang di rumah sakit. Aywa, jayyid. Nah, jadi kalau mau menambah umpamanya di mana teman kamu? Aina sadiq? Nah, di mana teman kamu? Huwa al-an fil mustashfa. Aina huwa al-an? Huwa al-an fil mustashfa. Dia sekarang ada di rumah sakit. Kemudian biasanya kan kita kalau ada orang sakit kita
Doakan. Syafahullah. Yang sakit sekarang siapa? Si pamannya. Iya. Karena pamannya itu kan tidak ada di tempat, maka bilangnya syafahullah. Semoga Allah memberikan kesembuhan bagi dia. Nah, maka syafahullah. Tapi kalau umpamanya kita ketemu dengan orang sakit, kita doakan supaya sembuh, itu gimana? Kalau laki-laki, Maksudnya syafaqallah. Syafaqallah. Nah, kalau perempuan syafaqillah. Kalau laki-laki Allah. sakit banyak syafaqumullah. Nah, kalau umpamanya yang sakit dia orang yang nggak ada. Contohnya di sini kan siapa? Ammo Sitjiyah. Ini kan pamannya anak-anak pemuda itu. Maka syafahullah, semoga Allah memberikan kesembuhan bagi dia. Ustadz, berarti kalau kita nggak ketemu dengan orangnya, kita bilangnya syafahullah. Kalau ketemu, syafaqallah. Nah, kalau kita ketemu, betul. Kalau kita ketemu, ada lihat orangnya di depan, syafaqallah. Kalau laki-laki, syafaqallah. Kalau perempuan, syafaqillah. Itu kalau kita ngomong sama orangnya, Ustadz ya? Ya, kalau ketemu orangnya. Tapi kalau orangnya nggak ada, nah, umpamanya di rumah atau di mana, syafahullah. Itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, syafahullah. Syafahullah. Pakai H. Syafahullah. Ya, contohnya kan kalau di dalam doa itu, Allahumma gfir lahu. Untuk laki-laki, rahmu wa'afi wa'afuanhu. Terus untuk perempuan, Allahumma gfir laha wa'amha wa'afiha wa'anha. Nah, itu. Syafahullah. Man hadhil tiflatul lati ma'akum? Siapa anak kecil perempuan yang bersama kalian? Nah, siapa anak kecil ini? Allati ma'akum. Mana allati ma'akum? Yang bersamamu. Yang bersama kalian. Betul. Iya. Yang bersama kalian. Man hadhil tiflatul lati ma'akum? Nah, atau siapa anak perempuan yang bersama kalian? Nah, bukan anak-anak ya. Siapa anak perempuan ini yang bersama kalian? Nah, umpamanya dia mau nanya, umpamanya ini ada anak-anak laki-laki. Kalau anak laki-laki berarti man hadza tiflul ladzi ma'akum. Nah, ma'akum jangan lupa ma'an. Ma'an itu bersama-sama. Ma'akum berarti bersama kalian. Maka bersama kamu. Ma'aki bersama kamu perempuan. Ma'ahu bersamanya. Ma'an bersama-sama. Baik. Lanjut. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Nggak ada. Ayo. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum ya ukhtuna. Dia saudara kami, saudara perempuan kami. Dia adalah saudara kami. Ismuha, mana? Siapa namanya? Ismuha Laila. Namanya Laila. Aina baitukum al-jadid? Rumah. Di mana rumah baru kamu? Kalian. Rumah kalian yang baru. Yang baru. Berarti yang baru itu al-jadid di situ rumahnya. Aina baitukumul jadid? Umpamanya saya nanya, aina kitabukumul jadid? Aina kitabul jadid? Mana buku yang baru? Aina baitukumul jadid? Baitunal jadid qaribun minal matar. Mana? Rumah yang baru dekat. Rumah yang baru dekat dengan rumah dari Baituna al-jadid qarib. Rumah kami yang baru dekat dari motor. Nggak tahu motor. Tara yatiru, mana tara yatiru? Qairun. Bandara. Motor kanun li tayyarah di situ pesawat. Nah, motor berarti bandara.
rumah kami yang baru dekat dengan sekolah. Berarti gimana? Rumah kami yang baru dekat dari bandara. Rumah kami yang baru dekat dari sekolah. Gimana? Oh. Baitinal jadi di karibi minal madrasah. Baitun jadi qaribun minal madrasah. Umpamanya saya kan baru pindahan dari rumah lama ke rumah yang baru. Rumah baru saya dekat dari kampus. Nah, rumah lama saya dekat dari pasar. Gimana? Rumah baru, rumah lama. Baitil jadi di koribun minal apa tadi Ustaz? Kampus. Iya. Kampus apa ya? Jamaah. Jami'ah. Jami'ah. Baitunal jadid qaribun minal jami'ah. Rumah saya yang rumah kami yang lama. Lama itu Jadi itu kadim ya, lama tuh. Kadim. Baitil kadim. Karib Baitunal qadim minal minasuk. Ayo jahit. Qaribun minasuk. Wa hamidah jahit. Antum fil madrasah sanawiyah. Apakah kamu di Sekolah madrasah sanawiyah? Ya, Hamid ke anak-anak, ke pemuda. Kalian? Apakah kalian ini sekolah di sanawiyah? sanawiyah? Tidak. Kalian ini sekolah di SMP. Nah, gitu. Antum fil madrasah sanawiyah. Kita ketemu umpamanya di mana di pasar. Antum fil madrasah sanawiyah. Bil jami'ah. Nahnu bil jami'ah. Mana lah nahnu bil jami'ah. Tidak. Tidak, kami kuliah. Ayo, jahit. Nahnu bil jami'ah artinya kami itu di kampus alias kuliah gitu. Lah nahnu bil jami'. Saya kuliah di Anak ya salah satunya bilang anak di kuliatil handasah. Handasah arsitek. Muhandis arsitek. Saya kuliah di arsitek. Saya Kuliah sekolah arsitek. saya di fakultas arsitektur. Nah, arsitek. Kalau arsitek kan muhandis orangnya. Tapi kalau kuliatul handasah, nah ini apa nama fakultasnya? Berarti fakultas arsitektur. Nah, ya Mahmud fi kuliati umpamanya atib. Mana? Mahmud kuliah kedokteran. Dan Mahmud di fakultas kedokteran. Wa Ibrahim fi kuliati syariah. Dan Ibrahim di fakultas syariah. Wa Yusuf fi kuliati tijarah. Dan Yusuf Ekonomi apa? di tijarah. Ekonomi apa Ustaz? Perdagangan ya? Perdagangan, tijarah. Ekonomi itu apa? Al-iqtisad. Al-iqtisad nih ekonomi. Berarti ini perdagangan. Al-iqtisad. Fakultas ekonomi. Fakultas perdagangan ada. Apa? Fakultas perdagangan ada. Fakultas perdagangan. Artinya fakultas perniagaan. Oh iya, perdagangan asal nggak ada. Kuliah tuh al-iqtisad. Bisnis ya, bisnis mungkin ya. Fakultas bisnis. Itu bisnis, kuliah tuh tijarah itu. Tijarah ya, bisnis. Tapi kalau ekonomi ya al-iqtisad, kuliah tuh iqtisad. Oke. Nah, lagi. Kita balik lagi ke banjir. Wa Yusuf fi kulliyati tijarah. Hamid. Man dzalikal fatal ladzi fi sayaratikum?
Siapa yang siapa Siapa? Siapa itu? pemuda Siapa pemuda itu Pemuda itu yang 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 berada di mobil kalian? berada di mobil kalian? Sahih. Wa zamili. dia temanku. temanku. Aywa. Man huwa? Afwan. Min aina huwa? Dari manakah dia? Aywa. Min ilkil. Huwa min ilkil tiro. Dia dari Incultir. Ada yang mengatakan infiltratu Swiss atau juga Inggris. Itu nama negara gitu. Gua infiltro itu Inggris atau Swiss. Itu ada di apa namanya di ini ya, apa namanya, bisa juga di searching di Wikipedia itu ada ini min ilkiltiro masmuhu. Siapa namanya? Aywa ismuhu William. Namanya William. William itu kan pasti nama barat, entah itu Dari Inggris kan. Aywa Inggris, memang William itu kan nama Inggris. Muslimun huwa. Apakah dia seorang Muslim? Apakah dia muslim? Apakah dia seorang pelajar, berarti at-talibun huwa. Apakah dia seorang Muslim gitu ya? Nah, betul. Apakah dia seorang Muslim? Umpamanya kita mau nanya nih, apakah dia seorang guru? Mudarrisun huwa. Mudarrisun huwa. Umpamanya apakah dia seorang pelajar? At-talibun huwa. Apakah dia seorang mahasiswa? At-talibun bil jami'ah huwa. Mahasiswa kan talibun bil jami'ah. Apakah dia seorang polisi? Rijalul pulis. Kalau polisi itu rijalul aman. Kan dia petugas amanan polisi, atau rijalul hirasah. Nah, petugas keamanan. Rijalul hirasah. Muslimun huwa. Ustaz, maaf, Ustaz, kalau misalnya apakah dia pelajar di mana gitu, itu berarti gimana tuh? Boleh. Berarti At-talibun. Umpamanya di mana? Umpamanya di madrasah. At-talibun bil madrasah tsanawiyah huwa. Huwanya terakhir ya Ustaz ya? Huwanya terakhir. Huwanya di terakhir. Itu bisa dipakai nih dalam percakapan. Umpamanya at-talibun fi mahadi Dar Salam Guntur huwa. Naam. At-talibun huwa fi ma'hadi Darin Najah. Naam. Huwa talibun fi ma'hadi Darin Najah. Pamanya. Mahmud la huwa nasrani. Muslimun huwa la huwa nasrani. Ma mana nasrani? Dia orang Nasrani. Ya. Seorang Nasrani. Jajid. Nasrani. Huwa nasrani. Nasrani itu salah satu agama yang tua juga. Nasrani Samawi. 3 agama yang tertua itu di dunia. Abu Ustadi. Ayahnya Seorang ustad. Bukan. Abu Ustadi. Apakah ayah? Abuhu itu kan ayah. Abuhu. Ayahnya. Bapaknya itu ada guruku. Ayahnya guru. Ayahnya guruku. Huwa ustazi. Abuhu ustazi. Ayahnya guruku. Ayahnya adalah ustaz. Guruku. Saya kirain ayahnya Ustadz. Kenapa adanya Nasrani? Guru ya. Abu. Jadi ustaz itu kalau di bahasa Arab itu guru gitu, ustaz. Bukan. Jadi ustaz. Ada yang memang ustaz itu sebagai gelar. Kalau di Madinah itu ada namanya al-ustaz al-musyarik, namanya guru besar.
al-ustad al-musyarik. Tapi kalau hanya ustad saja itu berarti gurunya selevel S1, S2. Tapi kalau sudah S3 doktor, profesor, dia namanya al-ustad al-musyarik. Kalau di Madinah gitu. Guru besar. Guru besar, betul. Al-ustad al-musyarik. Tapi kalau hanya seorang guru, ya ustadi, abuhu ustadi. Makanya saya dulu ketika ke dosen-dosen saya, kadang kalau dia S1, S2 saja, saya manggilnya ya ustadz aja. Gitu. Tapi kalau sudah S3 itu doktor. Nah, karena dia sudah gelar bukan hanya ustadz saja. Ustadz itu panggilannya hanya untuk guru SD, SMP. Gitu. Kalau sudah S3 itu doktor namanya. Doktor atau al-ustadz al-musyarik. Ismu ad-doktor Edward. Nah, makanya kan dokter di sini. Ismu namanya itu dokter. Dokter di situ bukan dokter, tapi gelar PhD 3 ad-dokter. Nah, Edward karena dia sebagai ustaz, sebagai guru besar. Yahdihimallah ilal Islam. Nah, ini apa namanya? Sebagai doa. Nah, saya tadi lupa. Di awal tadi kan kita sudah belajar syafahullah, syafahullah, safakallah. Jawabannya gimana? Kalau umpamanya ada yang mendoakan, umpamanya kita ada yang sakit, waliyadzubillah, umpamanya ada yang sakit terus syafakillah umpamanya. Terus jawabannya gimana? Amin. Betul, amin. Amin. Tapi karena di Islam itu selalu yang namanya orang berdoa untuk kita pun juga mendoakan balik gitu. Iya, pun. Kecuali Pak Nur Hakim. Betul, amin. Tapi kita juga mendoakan untuk dia, berarti ketika syafaqallah atau syafa'allah itu jawabannya Allahu yashfi. Nah, semoga Allah juga memberikan kesehatan untuk kamu itu. Jadi walau yang pertama semoga kamu sembuh, tapi yang kedua jawabannya Allah yashfi artinya Allah juga semoga memberikan kesembuhan. Arti kesembuhannya ya kan diberi kesehatan terus lah. Allah yashfi. Kalau jazakumullah gitu, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Iya. Khairan katsira. Gimana jawabannya? Wa iya. Nah, kenapa bedanya sama ada yang jawab wa anta jazakallah atau wa anta gimana Ustaz? Juga. Sebenarnya wa iyyaka itu artinya iyyaka itu kan ya sama seperti kamu gitu. Sama-sama artinya iyyaka itu sama iyyaka na'budu. Nah, coba apa di surat Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu. Apa mana iyyaka na'budu? Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Nah, berarti iyyaka itu hanya kepada engkau. Nah, maksudnya di sini wa iyyak di situ bukan semoga engkau juga bagi kamu. Ya iyyaka. Nah, bagi kamu juga artinya wa iyyaka jazallah. Jadi jazallah dan untuk kamu juga semoga Allah memberikan khairan katsira. Sebenarnya panjangnya kayak gini gitu. Tapi orang Arab tuh kan enggak lebih suka yang simple, makanya wa iyyak sudah cukup. Artinya wa iyyak jazallahu khairan katsira. Artinya ya untuk kamu juga semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak, membalas kebaikan yang banyak. Itu. Jadi itu asal usulnya wa iyyaka. Wa iyyaka ini nanti kalau kita belajar nahwu
Kalau kita ya ini kan kita belajar bahasa Arab biar tahulah apa namanya asal usulnya kenapa hanya wa iya. Iya ini namanya objek yang diamalkan. Asal ya jazak Objek yang apa, Ustaz? Allah. Yaitu objek yang diawalkan. Asalnya artinya sama dengan apa? Jazakallah. Jazakallah. Ya, Khairan katsiran. Dia sama. Nah, cuma K-nya diawalin. Jadi kalau K-nya mau diawalin, dia harus ada awalannya. Dia nggak bisa K jazallahu khairan katsiran, tapi wa iya. Nah, wa iya jazallah. kamu Gitu. Asalnya sama. Jaza, wa jaza. Ya jazallahu khairan katsira wa jazakallah ini sama. Nah, makanya ini asal usulnya kenapa wa iya. Orang Arab dia nggak suka yang panjang-panjang. Artinya ketika jazakallah khairan katsira wa iya. Oh iya. Tidak cukup gitu. Iya, Sad, Dana juga nggak panjang-panjang, Sad. Amin ya Pak, yang penting jawab. Amin wa syukron, Amin. Sad. Amin. Ya, amin juga. Amin sebenarnya amin itu mempunyai makna. Kalau teman-teman ini baca tafsir, nah itu amin itu sebenarnya dia bukan amin itu di dalam tafsir di mana artinya itu istajib du'ana. Istajib du'ana. Mustajib doa. Kabul. Du'ana. Artinya istajib ya Allah Kabulkan doanya. jawab Amin. doa kami. Jadi orang Arab gak suka yang panjang kayak gini. Jadi ketika baca doa ya Allah maghfirlahu warhamhu kan kita amin. Kalau maunya kita Allah maghfirlahu istajib du'ana istajib kan Jangan. panjang gitu. Gak simpel. Makanya orang Arab suka yang simpel-simpel. Amin. Udah cukup. Gitu. Gitu ini apa asal usulnya kenapa amin juga. Itu bisa dicek di lihat beberapa tafsir ada amin. Tafsir surat Al-Fatihah ada di tafsir Jalalain yang mudah itu. Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Aska nih sebagai pelajar, sebagai mahasiswa bisa dicoba untuk buka tafsir. Apa? Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi satu lagi nih. Nah, Allah barakallah. Nah, sama seperti syafakallah, Allahu yubariku fik. Syafakallah, Allahu yashfik. Barakallah, barakallahu fik. Maka jawabannya Allahu yubariku fik. Ada lagi yang lain? Tadi apa tadi itu? Yahdihimullah. Ah, yahdihimullah sebenarnya yahdihimullah. Karena kan dua orang. William sama Edward, dua-duanya itu William sama Edward itu dia dua-duanya Nasrani. Maka sebagai seorang muslim Hamid dia mau mendoakan dua-duanya berarti yahdihimullah Islam. Itu kan di Islam. Islam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Islam. Yahdihimullah ila Islam ya. Ini kan makanya orang Islam itu selalu dia itu nggak pernah mulutnya itu lepas daripada doa. Ketika mendengar orang Nasrani pun dia di dalam hatinya tetap selalu berdoa yahdihimullah ila Islam. Amin. Tapi kan yahdihimullah ini bukan ketika itu dia
apa namanya? Mengucap langsung. Bukan bertatap muka, dia hanya Oh. mendoakan dalam hati ya di Allah. Sama contohnya ketika seorang ulama disebutkan umpamanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin umpamanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kan selalu kan atau hafizahullah. Nah, kalau biasanya tuh ustadz-ustadz yang ceramah itu umpamanya kalau para sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau para sahabat kan radhiyallahu anhu. Itu doa. Rahimahullah, semoga Allah merahmati. Untuk para ulama biasanya yang disematkan jadi doa itu dia rahimahullah. Tapi kalau untuk sahabat ya. Radhiyallahu anhu. Nah, kalau untuk sahabat Abu Hurairah yang sering meriwayatkan hadis, maka radhiyallahu anhu. Ada juga kalau para ulama-ulama sekarang itu ada juga pakai apa? Hafizahullah. Hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Atau hafizahullah wara'ahu. Wara'ahu. Wara'ah. Hafizahullah wara'ah. Artinya semoga Allah Ta'ala menjaganya dan memeliharanya. Ra'a yar'a. Ra'a yar'a ra'iyah. Ra'iyah itu rakyat. Itu Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau kita teliti itu ternyata banyak kata-kata Indonesia atau kata-kata dalam bahasa Indonesia itu dia serapan dari bahasa Arab. Contohnya DPR aja. DPR itu semuanya bahasa Arab. D-nya Dewan. Dari kata apa? Diwan. Diwani. Diwan. Perwakilan. Daripada apa? Perwakilan. Wakil. Wakil. Wakilun. Wakilun itu wakil. Seorang wakil. Naib artinya wakil. Perwakilan rakyat. Rakyat itu ra'iyah. Ra'iyatun. Nah, itu apa? Ya asal usul kata-kata yang dalam bahasa Arab. Atau MPR, Majelis Permusyawaratan. Nah, kalau MPR itu majelis. Majelis dari kata bahasa Arab majelis. Majelis. Tempat orang berduduk. Permusyawaratan dari kata apa? Musyawarah. Musyawarah. Apa arti musyawarah ya? Musyawarah. Musyawarah. Ada dalam bahasa Arab musyawarah itu. Ya, Dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu. Jadi semuanya berbahasa Arab asal katanya. Oke. Mungkin itu aja, kita sudah semua ya. Nah, ini yang terakhir nih, Puan. Sudah di bawah. Nah, kalau yang tadi yang saya inikan yang terakhir itu artinya yaitu orang Arab, orang Islam itu dia ketika bertemu orang Nasrani pun atau orang non-Islam pun dia selalu mendoakan, apalagi orang sesama orang Islam. Maka kadang kalau dia menyebut nama ulama biasanya umpamanya Imam Al-Ghazali rahimahullah, Abu Hurairah radhiyallahu an, umpamanya ada kiai umpamanya kiai siapa? Kalau Kiai Darun Najah kan ada Kiai Mahrus, Kiai Mahrus hafizahullah wa ra'ah. Itu sebagai doa orang-orang. Atau ada juga al-maghfurlah. Al-maghfurlah itu juga doa. Artinya ghafarallahu dzunubah atau al-maghfurlah itu al-maghfurlah atau almarhum. Almarhum juga dari kata bahasa Arab. Apa arti almarhum itu? Orang yang disayangi. Yang dirahmati, yang disayangi. Tuh. Sedikit-sedikitlah kita. Oke, kita kembali lagi.
ke pelajaran yang terakhir ini ya di Al-Hiwar Al-Akhir. Adhabtu milal mustashfa wa mana? Sudahkah kalian? Tidakkah kamu Apakah kalian pergi ke rumah sakit li ziyarati ammikum al-yawm? ziarah untuk menjenguk menjenguk paman kalian. Menjenguk sahih. Untuk menjenguk paman hari ini. Umpamanya saya tanya nih, Aska, adhabta ila Misalnya. ya Aska, Nah, adhabta ila al-an al-yawm? Naam. Dhahabna. Berarti naam, Dhahabna. dahabtu. Ya kan saya tanya sendiri ya. Tapi Ustaz, kalau saya nggak ngerti gimana Ustaz. ya kalau perorangan dia adhabta. Umpamanya saya tanya adhabti ila al-maktab al-yawm ya Bu Ririn. Bu Ririn pergi ke kantor hari ini? La umpamanya. Nah, kalau la berarti la ma dhahabtu. Tapi kalau na'am dhahabtu. Tapi kalau umpamanya sama-sama nih, Bang. Ini saya tanya, adhabtum ilal madrasah al-yawm? Berarti kalau sana ya, na'am dhahabna. Tapi kalau sana enggak, la ma dhahabna. Kalau yaum tadi diartikannya apa jadi Ustaz? Hari ini. Nih, itu kan jawaban yang di buku itu na'am. Tapi gimana kalau seandainya jawabannya tidak? Nah, kalau jawabannya tidak gimana? La ma dhahabna. Mana? La ma dhahabna. Kalau dia itu ini bareng-bareng. Tapi kalau saya tanyanya adhabta, berarti madhab. Ma dhahabna. Naam. Ma dhahab. Tuh. La ma dhahabtu. Ma di situ dia artinya tidak. Kalau naam kan dia nggak usah pakai ma lagi. Ma di situ tidak. Tidak. Kami tidak pergi. Itu biasanya apa? No. No. Pokoknya I don't go. Ya kan? I don't go. Oh, jadi la itu untuk no, ma itu untuk don't. Seperti itu Ustaz. Ma itu untuk ma itu untuk don't. Nah. Oke, biar lebih ini gampang lah. Kan bahasa Inggris juga hampir sama kurang lebih. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Untuk jawaban la itu apakah selalu setelahnya itu pakai ma? Gimana? Kalau jawabannya la, itu habisnya itu harus pakai pakai ma ya gitu ya. Baik. Ini jawaban ma itu kalau dia pakai fi'alnya fi'al madi. Kan dhahaba ya dhahabu fi'il madi. Tapi kalau pakai fi'il mudhari umpamanya. Ayadhabu Muhammadun ilal madrasah umpamanya. Yadhabu Muhammadun umpamanya ilal madrasah. La umpamanya ya. Tidak. Berarti gimana? La yadhab. La yadhab. La yadhabu. Nah, kalau pakai fi'il mudhari dia pakai la. Tapi kalau fi'il madi dia pakai ma. Oh, berarti la-nya 2 kali ya Ustaz nih ya? Ya, betul. Ya itu sama seperti bahasa Inggris itu.
No kan? No-nya itulah no. I don't go. Atau kalau la yadhhab berarti no, he doesn't go. Gitu kira-kira bahasa Inggris. Paham Tom? Itu kelihatan kan ya? Paham Tom ada? Saya kira sudah ini. Ada pertanyaan lagi? Paham Tom? Enggak ada jawab. Ayo. Alhamdulillah. Baik. Naktafi bihadza, kita cukupkan sampai sini saya kira. La'akum minal mustaqimin. Mudah-mudahan antum, Bu Ririn, Bu Hamidah, Pak Nur Hakim dan Aska ini untuk orang-orang yang istiqomah minal mustaqimin. Amin. Bahasa Arab sampai selesai. Insya Allah kita hanya tinggal sekitar pertemuannya 9 atau 8 gitu. Karena satu hari nanti untuk ujian akhir. Saya kira ujian antara 1 hari atau 2 hari karena ujiannya sekali lagi itu ujian untuk percakapan hiwar. Nah, ada percakapannya contoh min aina anti, terus apa namanya aina. Nah, jadi dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pelajari lah. Aina anti ana fil bait. Aina buki. Nah, huwa fil maktab, huwa fil diwan, huwa fid dukan. Nah, gitu. Kira-kira nanti pertanyaannya secara lisan. Itu yang pertama, yang kedua nanti tulisan. Tulisan artinya tamrin seperti yang kemarin kita lakukan di ulangan. Yang ketiga itu imla, artinya imla juga akan kita nilai karena ya apa namanya, kalau kita sudah bisa berbicara, apakah tulisannya juga benar atau enggak. Gitu. Baik, mungkin itu saja. Kita tutup dengan bersama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.